Bab 059. Tetap saja rasanya pasti gak enak. Aku bisa belikan kamu yang jauh lebih baik. Sanum mau ini mas. Gaza menghela napas. Lagian rasanya enak loh mas, pokoknya gak kalah enak deh dari makanan di resto. Emang? Gaza tidak yakin, bagaimana mungkin makanan di sini jauh lebih enak dibanding resto. Iya, mas wajib coba dulu. Ayo. Gak. Kamu saja. Mas gak mau. Gak, aku temani aja. 121. Cicip dulu mas. Gaza menggeleng kekeh. Sanum mengalah dan tidak mau lagi memaksa. Keduanya kini melangkah menuju stand penjual seafood terdekat. Jajannya gak usah banyak. Yah, padahal Sanum mau beli banyak, cebiknya. Satu jenis jajanan oke. 3 dong mas. Sanum memelas. Matanya mengerjap-ngerjap penuh permohonan bersama 2 jari yang naik ke udara. 1. Mas, ayolah tambahin, Sanum kan jarang kesini. Oke 2 jenis jajanan. 3 mas Gaza sayang. 2 atau gak sama sekali, sayang. Sanum mencebik. Tapi mau tidak mau patuh pada perintah Gaza. Dia mengangguk saja. Gaza mengusap puncak kepalanya dengan senyuman terpatri. Sanum. Panggilan itu membuat perhatian keduanya sama-sama beralih. Senyum yang terpatri di wajah Gaza mendadak sirna berganti tatapan tajam dengan ekspresi dingin kepada sosok laki-laki yang kini berada di hadapannya mereka. Mata Sanum membulat. Dia menelan selaiva dan memegang ujung jaket Gaza. Gaza. Ternyata lo masih ingat gue. Gaza tersenyum, dia bahkan mengabaikan tatapan nyalang dari sosok Gaza. Gaza. Pikiran Gaza ditarik dengan obrolan bersama Arfan. Gaza anak Dark Wolf yang sengaja mendekati istrinya karena permasalahan di antara mereka. Menjadikan Sanum sebagai umpan. Rahang cowok itu mengeras, 2 tangannya mengepal. Gaza tersenyum. Hai Ketua Aksio Zages terhormat. Menyapa dengan senyuman miring. Mau apa lo? Sarkas Gaza. Samperin perempuan yang gue suka. Tanya Gaza balik, menyulut amarah seorang Gaza. Tatapannya menatap Sanum memuja. Sanum menunduk dalam-dalam. Sialan. Mata lo. Jangan berani natap Sanum seperti itu. Bentaknya. Dia menarik Sanum untuk berdiri di belakang punggungnya. Dada Gaza kembang kempis. Selain perasaan marah karena Gaza ingin menggunakan istrinya untuk menggang dia dan Aksio, dia dibuat marah dengan tatapan yang tertuju pada Sanum. Tatapan yang membuat dadanya bergemuruh akan rasa cemburu. Gue gak habis pikir kenapa Sanum mau sama lo. Gaza menyeringai. Sepupu. Kalian bukan sepupu kan? 122. Dek. Mata Sanum membulat lagi. Gaza membeku sesaat. Gimana Sanum? Lo suka hadiah pemberian gue? Tanyanya lagi. Slingbag dan jam tangan, lanjut Gaza. Sanum mengerjap. Itu dari Gaza. Apa artinya laki-laki ini tahu dia dan Gaza tinggal seapartemen? Ayo kita pergi. Gak usah dengerin dia. Tekan Gaza berbalik badan dan menggenggam tangan Sanum. Gue punya satu berita penting. Gue rasa Sanum mau dengerin ini. Tatapan Gaza beralih kepada Sanum yang tidak terlalu bisa dia lihat dengan posisi seperti ini. Lo bisa pertimbangkan ini Sanum. Rahasia besar yang Gaza simpan, lanjutnya dengan seringaian. Gaza menggepalkan tangannya. Detik kemudian dia berbalik badan cepat dan melayangkan pukulan di wajah Gaza. Pukulan yang cukup keras dan cepat hingga membuat Gaza nyaris jatuh. Pergi lo An. Gaza tersenyum seraya mengusap sudut bibirnya yang berdarah.
Sanum. Tatapannya beralih pada Sanum. Bangsat. Gue bilang pergi. Setakut itu. Kaza terkekeh. Dia maju satu langkah dan berbisik di telinga Gaza. Sedalam apapun menyembunyikan kesalahan kalian, satu lo dan bokap lo adalah seorang pembunuh, bisik Gaza tersirat dendam. Tubuh Gaza mematung. Matanya membulat sesaat dengan mata memerah. Dia menggepalkan tangannya. Apa yang Gaza tahu? Lo pasti pikir gak ada yang tahu kejadian beberapa tahun lalu. Gaza terkekeh. Sehebat apapun lo tutup kasusnya, gak akan merubah fakta ini. Gue akan cari bukti dan buat lo serta bokap lo masuk beruji. Bonusnya bahkan Sanum akan pergi dari hidup lo, tekannya. Gaza menutup mata sesaat. Tampak jelas khawatir yang terlihat di wajahnya. Bayang apa yang terjadi dahulu kini menyeruak dalam ingatannya. Dia hendak melayangkan bogeman lagi namun Gaza lebih gesit menghindar. Dua alis cowok itu naik. Gaza tertawa. Mata Gaza berapi-api. Entah apa yang Gaza tahu tentang masa lalunya, rasa takut menguasai jika Sanum tahu akan hal tersebut. Belum sekarang. Gaza mengarahkan pandangan lagi pada Sanum yang menatap mereka. Tentu saja perempuan itu tidak mendengar apa yang dia ucapkan, karena Gaza berbisik. Kakinya melangkah untuk berdiri di depan Sanum. Sanum berpindah dan bersembunyi di sisi Gaza. Kita akan ketemu lagi Sanum, ucapnya sebelum beranjak pergi. 123. Mas Gaza. Panggilan Sanum membuat Gaza menatap istrinya itu. Sanum menatapnya khawatir. Mas kenapa diam? Gaza bilang apa sama Mas? Gaza membuang nafas kasar. Dia menggeleng dengan senyuman tipis. Bukan apa-apa. Ayo jajan, tapi langsung pulang ya. Iya Mas. Gaza mengangguk lalu menemani Sanum membeli yang cewek itu mau sebelum mereka beranjak pulang. Selama perjalanan pulang Gaza tidak berbicara apapun dan itu membuat Sanum jadi penasaran, apa yang Gaza katakan hingga suaminya sedang di mode diam begini. Tiba di apartemen, Gaza menaruh boneka Sanum di sofa, sedang Sanum beranjak menyiapkan pakaian ganti Gaza di walk-in closet. Sanum. Ya Mas. Mandi saja duluan. Aku nanti. Sanum mengangguk, dia menatap sesaat Gaza yang kini mendudukkan diri di sofa. Kaki Sanum melangkah ke dalam kamar. Sepeninggal Sanum, Gaza mengusap wajahnya gusar. Kata Gaza terus terngiang, entah seberapa banyak yang Gaza tahu, dia lebih penasaran dari mana Gaza mengetahui masa lalunya. Gue akan cari fakta dan buat lo, bokap lo masuk jeruji besi. Sehebat apapun lo tutup kasusnya, itu gak akan merubah fakta yang terjadi. Gaza meremas tangannya. Kekhawatirannya membesar. Bahkan Sanum akan pergi dari hidup lo. Dia tidak pernah setakut ini, sejak kejadian beberapa tahun silam, Sakaya menutup rapat kasus dari sesuatu yang dia lakukan. Tidak ada yang pernah menyinggung bahkan tahu. Tapi Gaza kenapa bisa tahu? Kini Gaza menyandarkan punggungnya ke sofa. Kepalanya mengadah menatap langit-langit ruangan. Lalu matanya terpejam. Mas. Sanum sudah selesai mandi. Wangi bayi menyeruak ke indera penciumannya. Gaza membuka mata hingga netranya menangkap Sanum yang tampak segar setelah mandi. Rambutnya digulung tinggi hingga leher jenjangnya terlihat sedang pakaiannya memakai setelan baju tidur, seperti biasa. Gaza menatap lekat manik mata istrinya. Baju Mas sudah Sanum siapkan. Sanum bikin minum dulu ya Mas. Sanum tersenyum. Dia kemudian berlalu ke dapur yang bisa dilihat dari sofa. Membuat minuman hangat. Gaza berdiri,
menyusul Sanum dan memeluk sang istri dari belakang. Dua tangannya berada di depan perut Sanum, kepalanya dia sandarkan di bahu Sanum. Sanum tertegun. Dia yang hendak menuang gula ke cangkir menunduk menatap tangan Gaza. Pipinya memerah. Mas. Ya. 124. Ngapain? Meluk, jawab Gaza. Dia menikmati wangi Sanum. Matanya lalu terbuka, Gaza menatap leher jenjang yang menggoda itu. Dia memberi kecupan di sana. Cukup lama. Sanum merinding karena pertama kalinya dicium di leher. Mas. Sanum mau bikin ucapnya gugup. Lanjut aja. Gerakan Sanum kaku. Dia mengangguk dan menyelesaikan semuanya. Jantungnya terus berdegup karena Gaza masih terus mengecup lehernya. Geli mas. Gaza tidak menanggapi perihal itu. I love you. Bisiknya berat seraya mengeratkan pelukan. Tidak, dia tidak ingin kehilangan istrinya. Sanum mengangguk kaku. Jantungnya dibuat bertalu-talu dengan sikap romantis Gaza. Ayo. Setelah itu tidur, bisik Gaza lagi memberi kecupan di pipi kanan Sanum. Baik. Gaza tersenyum kecil, dia mengusap pipi Sanum dan melepaskan pelukan. Aku mandi dulu, ujarnya beranjak. Mas. Sanum berbalik badan. Langkah Gaza terhenti. Ya, kamu baik-baik aja. Sebelah alis Gaza naik. Sanum gak tahu apa yang Gaza bilang. Sanum gak akan peduli apapun soal Gaza. Mas gak perlu khawatir, Sanum cuman milik Mas Gaza. Gaza bergeming. Dia menatap Sanum yang kini tersenyum dengan tatapan tulus. Setelah itu Sanum kembali berbalik badan membawa dua cangkir minuman hangat dengan nampan. Ya kamu selamanya milik Gaza sayang, angguk Gaza. Sanum tersenyum. Mas mandi dulu. Sanum bawa minumnya ke kamar dan siapin tempat tidur. Gaza mengangguk. Dia beranjak ke kamar mandi dan menguyur tubuhnya di bawah shower. Tidak butuh berapa lama, dia selesai dengan ritual mandinya. Gaza mengambil handuknya dan memakai baju ganti di walk-in closet, dia keringkan rambut sesaat sebelum beranjak ke kamar. Pandangannya jatuh pada Sanum yang kini memainkan tangan boneka Teddy-nya lalu memeluknya erat. Seakan gemas dan sayang dengan boneka tersebut. Gaza mengambil tempat di samping Sanum. Dia mengusap rambut panjang Sanum yang kini digerai dengan penuh sayang. Sanum menoleh dengan senyuman lebar. Ayo tidur mas. Sanum menaruh bonekanya di tengah dan membaringkan tubuh, dia naikkan selimut hingga ke dadanya, begitupun boneka Teddy-nya. Kemudian Sanum memeluk boneka itu dengan erat. Kasur itu jadi sempit dan Gaza. 125. Terhalang boneka. Sebelah alis cowok itu naik. Bonekanya di tengah. Di antara mereka, Sanum kini memeluk boneka untuk tidur. Duain aku. Sanum mengerjap. Dia menatap Gaza bingung. Duain mas. Enggak, Sanum setia. Gelengnya cepat. Mas masih kepikiran Gaza tadi ya? Tebaknya salah kaprah. Ya Allah mas Sanum gak suka Gaza walaupun dia bilang kayak tadi. Jangan dipikirin ya mas. Cek bukan itu. Lantas mas. Kasih lagi boneka ini. Gaza menunjuk boneka Teddy tersebut. Kenapa? Mas gak jadi kasih Sanum. Sini bonekanya. Biar dibuang. Kok? Sanum kan sayang bonekanya. Gak mau. Mas udah kasih gak boleh diambil, ucapnya disertai gelengan kuat. Sanum menjaga bonekanya biar tidak diambil. Gaza melotot. Sayang boneka. Iya mas, Sanum suka bonekanya. Senyum Sanum merekah.
Dia bahagia akhirnya dapat boneka seperti ini dan dari Gaza pula. Gak, kamu cuman boleh sayang aku. Bukan boneka. Kesal Gaza menarik boneka tersebut. Yah, Mas kok diambil? Sanum merengek. Karena kini boneka itu ditaruh Gaza di sofa. Cowok itu kembali ke kasur dan merebahkan diri di samping sang istri. Gak ada peluk boneka. Sayang boneka, peringatnya. Mas cemburu sama boneka. Sanum tidak percaya ini. Itu boneka loh. Boneka, menolongnya heran. Gaza menggeser tubuhnya mendekat pada Sanum, tangannya melingkar di pinggang Sanum dan menarik mendekat. Mendekap erat. Cinta kamu tidak boleh terbagi. Harus utuh untuk suami, decak Gaza. Dan apa? Peluk boneka untuk tidur. Gak, peluk suami kamu. Sanum mengulum senyum. Jadi Mas bilang aku duain kamu dengan boneka. Ya, Mas itu boneka. Gak peduli. Aku kasih boneka bukan buat kamu peluk terus. Nada Gaza masih terdengar kesal. Sanum tertawa kecil. Dia mendongak hingga netra mereka saling tatap. Suami Sanum benar-benar ya. Masa sama boneka cemburu? Sanum mengusap rahang Gaza. Bodoh. Gemes banget deh sama Mas. Gaza mencebik. Kalau ada aku gak boleh peluk boneka. Setiap tidur gak ada boneka di antara kita. Kalau Sanum peluk bonekanya. Sedetik kemudian boneka itu aku lempar dari balkon keluar, desis Gaza. Mau. 126. Sanum tertawa. Segitunya. Ya. Mas sayang Sanum. Sangat. Gaza mengecup keningnya lama. Sanum tersenyum, bahagia dicintai sebesar itu oleh Gaza Leonard Darmendra. Sanum juga. Sanum menyandarkan kepalanya di dada bidang Gaza. Hatinya bahagia. Sangat bahagia. Apa masih sama? Gimana Mas? Kamu gak akan pernah pergi kan? Sanum hendak mendongak, tapi Gaza menahan belakang kepalanya hingga dia tidak bisa melihat ekspresi cowok itu. Sampai kapanpun Sanum akan selalu di sisi Mas Gaza, kecuali jika maut memisahkan. Hati Gaza lega. Dia mengangguk, ya tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Sanum akan selalu di sisinya bahkan ketika sesuatu dari masa lalu itu terbongkar suatu saat nanti. Weh Yan, akhirnya lo sekolah. Anak-anak Aksio Zages menatap Din yang baru tiba di parkiran. Cowok blasteran Korea itu membuka helm dan menyugar rambutnya. Din menatap teman-temannya hingga netranya melihat Gaza, dia memalingkan pandang dan tersenyum lebar pada teman-temannya. Nyokap gue ngomel. Din menaruh helmnya di tangki. Anak-anak Aksio Zages juga baru tiba di parkiran dan mereka belum langsung masuk, tapi nongkrong dulu di sana. Membahas anak-anak Dark Wolf yang sepertinya akan balas dendam balik. Gimana kagak ngomel nyokap lo? Janjinya kagak ditepati. Lukas tertawa. Din tersenyum tipis. Rajin-rajin Yan. Mau lulus. Katanya mau lamar Sanum. Ya gak? Dua alis Bagas naik turun. Galan menatap Din dan Gaza yang diam lalu menatap arah lain. Yang lain sibuk mengobrol dan bercanda tapi keduanya tidak berbicara sama sekali. Galan menghela napas. Begitu anak-anak yang lain duluan turun dari motor dan ke kelas. Galan berdiri di depan Gaza dan Din. Sebelah alis Gaza naik. Cek apa? Entar gue ngomong. Elah buru Gal. Gue harus nemuin Walas. Din menentang tasnya dengan bola merotasi malas. Kalau kalian perang dingin jangan lihatin ke anak-anak. Jangan libatkan perasaan di dalam Aksio Zages. Itu perintah lo kan Gaza.
Tanya Galan. Gak ada yang perang. Ketus Gaza. Galan menatap Din yang kemudian memberikan jawaban. Kita gak perang dingin. 127. Kalian gak bicara. Gue lagi males. Din melangkah duluan. Meninggalkan keduanya. Galan menatap Gaza yang menatap Din yang kini menjauh. Gak akan ada perpecahan kan? Tanya Galan. Gaza menggeleng. Gue masuk dulu, ujarnya kemudian melangkah pergi. Galan menghela napas. Dia juga berbalik badan, namun netranya tidak sengaja melihat Arfan dan Selin yang baru datang. Mereka boncengan.